Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua. Gimana kabarnya pagi ini? Ya, mudah-mudahan saja kabarnya tetap sehat-sehat ya. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Tentunya di hari Rabu, ya Rabu tanggal 30 Juli 2025, kita kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami akan berikan untuk Anda di pagi ini. Akan jatuh nak Blangkon. Iya, dan pagi ini tentu di acara Ogi Baru Menyapa, ya seperti biasa saya tentunya Alil bersama dengan Bagilo akan menemani Anda di pagi ini ya. Dan saat ini sudah ada di studio 2 Bang Ilo, ya kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Salam demokrasi dan salam dari Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Baru untuk semua teman-teman, Bung Alil. Iya, gimana kabar ini Bang Ilo pagi ini? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya, dan tentunya juga untuk saudagar IGA dimanapun Anda berada saat ini, bahwa acara obrolan pagi seputar Baru Menyapa ini bisa Anda saksikan atau Anda bisa juga ikuti melalui streaming atau di YouTube, kemudian di Facebook bisa juga Anda ikuti. Ya, selamat pagi untuk Anda yang saat ini lagi nonton di YouTube, kemudian di Facebook ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Amin amin. Ya, pagi ini Bang Ila ya, manonton Pak Golonan nih. Ya. Menonton tetapi tidak menarik untuk saya, Bung Alil. Manakah? Saya melihat permainan Indonesia dari tahun ke tahun sama saja menonton seperti itu, Bung Alil. Terutama ketika merasa menghadapi tim-tim yang selevel atau di atas mereka itu, kelihatan mereka main tidak seperti yang kita harapkan gitu, Bung Alil. Di mana ada permainan yang menarik untuk kita lihat, misalnya ya dari kaki ke kaki, begitupun di pertahanan kita tidak terlalu kuat juga, Bung Alil, sehingga bisa kebobolan di babak mungkin faktor jadi meremehkan kah atau apa? Saya, apalagi di depan publik ya, di depan pendukung sendiri. Ya. Agak lambat kika suaraku. Kurang bagus jaringan kayaknya Bung Alil ini Lambat ke suaraku masuk. Enggak aja bagus sih. Cuma terkadang itu tadi kalau jaringan tidak mantap lagi ya. Apalagi ini kan HP yang saya pakai ini kan HP yang sering saya gunakan, jadi banyak sekali notifikasinya kan. Karena kalau yang satu itu kan Type-C, jadi tidak cocok dengan songket ini. Begitu deh. Iya. Ini kan lagi di lapangan ceritanya nih. Iya. Kalau di Baru sebentar ya mungkin seru juga ya bola sebentar. Iya, ya. seru. Sayang sekali tidak sempat menonton. Tadi malam itu terus terang saja ya kurang bahagia rasanya kita menonton. Kita ingin mendapatkan suguhan permainan yang sangat apik gitu ya, dari kaki ke kaki dengan penguasaan bola yang bagus. Tapi hampir 2 kali 45 menit itu sepertinya permainan Indonesia monoton ya, cuma umpan-umpan saja, jarang yang
dari lini tengah, lini kiri dan kanan. Jadi kebanyakan begitu dapat bola long ke depan. Jadi gampang sekali dibaca dia punya serangan, Bung Alil. Iya 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 iya. Napa Yang langsung kedua nih. ketika mereka apa langsung yang kemudian kalau dia diserang lambat kembali boleh, bahkan kelihatan panik kalau mereka diserang. Di kepercayaan diri yang masih terlalu Tinggi. kurang bagus menurut saya. Kepercayaan diri atau terlalu tinggi atau Tidak, Bung Alil, justru kelihatannya tidak terlalu percaya diri di lini belakang kita itu, Bung Alil. iya iya Sehingga iya. panik begitu. Panik, Kalau dia confident, pasti dia lebih tenang dalam penguasaan bola, Bung Alil. Ada bola dimainkan dulu kiri dan kanan kan begitu. Iya iya. Tapi ini tidak, begitu dapat bola Langsung terkadang long. dikembalikan lagi. Atau sekalian langsung long. Iya, Kemudian iya. lebih banyak bermain di area dia kan, maksudnya begitu, Bung Alil. Iya iya iya. Padahal mereka justru harus agresif menyerang, Bung Alil. Iya iya. Iya iya. Seperti itu. Nolak kapang katoni anu ikro bangilo. Ipar remai ka apang? Oleh Parma yang ketoni ya. Saya tidak sadar itu menonton dengan beberapa teman-teman di Makassar ya. Selalu itu kalau sudah seperti itu kan biasa kadang menghubungkan lagi begini ini ngare nase anggota WEDH. Kita beli dari mana? Kenapa ini bisa masuk? Misalnya kenapa? Kan gitu. Iya. Ada ordal. Orang dalam. Ordal. Biasa tuh kan kalau di sepak bola Sepak begitu. bola Indonesia kan terkadang begitu. Rekomendasi dari si A, si B, si C untuk masuk di di timnas itu kan biasa juga kuat pengaruhnya, Bung Alim. Iya, bahayana tuh kok iya runtuh rekomendasi. Ya. Ada bising manu mak golok maga nih. Jadi ya seperti itulah. Padahal kalau kita lihat kan pelatihnya sudah pelatih asing semua. Iya. Tapi ya begitulah. Beda. Jadi ada juga pendapat ini dari saudara-saudara waktu kita nonton bareng kemarin di rumah ini. Memang di era STY itu pelatih yang dulu yang dari Korea itu beda, Bung Alil. Kelihatan itu kalau pelatih yang dulu itu 2 kali 45 menit. Itu stamina pemain itu memang masih stabil. Iya. Ya, ini pemain kita sekarang ini kan dicabut dari daerah-daerah ya, dari klub-klub yang ada. Kelihatan bahwa stamina mereka tidak cukup untuk 45 kali 2 kali 45 menit. Iya, 2 kali 45 menit, Bung Alil. Kelihatan kalau sudah di menit di babak kedua itu sudah kedodoran, Bro. Iya. Perlu metero fisik. Perlu fisik yang utama. Kita lihat pemain-pemain profesional itu kan lebih luar biasa latihan fisiknya, baik yang diberikan oleh pelatih, kemudian trainer ahli, kemudian ahli gizi, makanan dan sebagainya. Memang dia punya keinginan kuat juga secara pribadi, Bung Alil, untuk melatih dirinya kan. Karena di sana orang memang bola itu sudah kehidupan. Iya. Kehidupan yang layak. Kalau kita ini sampai saat ini kan masih belum, Bung Alil. Iya. Coba bayangkan kalau kita main dengan dibayar 250.000 satu kali main, pas kita cedera. Iya, agak nih bagaimana tanggung jawab? Bagaimana masa depan kita kan begitu, Bung Alil. Iya. Makro. Ya. Jadi dia tak semangat pai kalah. Dia usah main resa lambuku itu saja. Turumi po saja ko. Tega. Apalagi anak pasiolo ni gawangan na menre mo pa kasi kalupo Iya. mo pa tendangan na atau na po mata Andre si dito mata Andre makop dito ni sangi makade pacuku ya dan sebagainya. Jadi memang skill ball itu memang kan butuh intelektual juga, Bung Alil. Karena makada bakat bawa mengkatopa anu nakro harus ada juga pengetahuan yang cukup. Iya. Berdaya. Iya. Apa karena aku itu kan jago mi bawa mas sempe. Jama manang pagolo emap. Aku jago mi bawa mas sempe. Mas sempe bahaya mo salah cede wasi na sempe.
Apalagi dia terpancing kan kemarin Vietnam itu mungkin memang sengaja memprovokasi kan supaya Indonesia tidak konsen, dia emosi, apa buktinya kan kartu kuning ya banyak juga yang dikeluarkan oleh wasit itu. Syukur-syukur nggak ada kartu merah, Bung Alil. Iya, iya, iya. Yang jelas kita saja yang nonton di TV tidak merasa enak, apalagi kalau orang yang menonton langsung di stadion ya. Iya, iya, iya. Pasti mereka lebih merasa kurang nyaman lah, kurang asik, tidak happy, tidak enjoy lah mereka pulang. Bukan sebenarnya kemenangan juga yang diharap, tapi terkadang kan kita kalah tapi kita happy. Iya, iya. Kalah Karena tapi happy kan permainannya. terkadang begitu. Iya, iya. Karena permainan cukup bagus sehingga kita mengatakan ini persoalan hoki saja ini. Hokinya tidak berpihak, faktor laki dan sebagainya. Tapi Kan ada seperti itu. Tapi kalau ini lain Bung Alil, menjamin itu permainannya. menjamu itu permainannya di. Oh, iya, iya, iya. Nggak bagus, nggak bagus ke permainan. Iya. Wah, saya faktor hoki ya. Hoki itu ya. Enggak Bung Alil, memang kurang bagus. Karena sebenarnya kalau mau dipikir atmosfer penonton itu mempengaruhi beberapa persen mestinya semangat pemain Bung Alil. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita lihat di keadaan di lapangan kan maksudnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu, pemain kita kurang agresif gitu. Iya, iya. Man to man markingnya itu di belakang itu kan kadang mestinya kan satu mengawal satu saya. Terkadang dia sendiri, terkadang dia bertiga, hadapi satu masih bisa dilewati. Itu bagaimana itu Bang Ali? Iya, iya, iya. Makira Bang Ali. Iya, tapi aku macu lima tu anu he. Kang ya sih he. Pop, PS Pop si bawa Putra Siga. Wah. Iya Iya. Sebentar sore nih. Cuma sayang ini Bung Alil, saya sampai sore ini masih di Makassar. Kemungkinan besok juga berpulang. Iya. Bisa dinonton live itu Bang Ilo. Ya di mana itu anunya? Saya coba cari itu di YouTube, di YouTube. Di YouTube. Iya. Oh, ada live streamingnya deh. Iya, ada live. Lebih apa akun itu? Lebih manes saya kira Bang Ilo. Masa? Iya. Siapa yang akun apa itu? Desa Kedahagro akunnya. Iya, tapi ada itu. Biar yang handsball kemarin itu kelihatan juga. Kelihatan kan? Jadi iya. Akhirnya dari situ baru dilihat bahwa ternyata tahu Lawatang misalnya mestinya dia yang maju. Iya, iya. Ternyata Pop kemarin itu memang handsball kan begitu baru bisa dilihat. Tapi sekali lagi ya keputusan sudah dikeluarkan oleh wasit, tidak bisa lagi padahal seandainya ada PAR itu Bang Alil, biar keputusan wasit sudah tiup misalnya bahwa gol disahkan itu bisa dianulir. Tapi kalau sudah 3 hari setelah sepak bola baru nonton videonya tidak bisa lagi dianulir. Lagian nonton video live itu bukan sesuatu yang telah disahkan bahwa itu adalah bisa digunakan Bang Alil ya. Jadi dipakai memang nokok rek kada. Tapi kalau PAR memang artinya ya sah digunakan sebagai pembantu wasit, asisten wasit kan. Iya. Ya, apalagi yang berkembang, apalagi berkembang di Baru ini Bung Ali, karena saya tidak di Baru ini jadi saya tidak tahu apalagi yang lagi berkembang di sana. Ada itu saya lihat itu apa? Yang di ini nama Masjid Agung selalu itu saya lihat di obrolan di grup itu. Nama Masjid Agung baru ini yang baru itu toh. Iya. Apakah belum ada namanya kah atau sudah ada namanya? Apakah nama yang nama masjid lama ini yang digunakan? Masjid Raya di situ Bung Ali. Iya, Masjid Raya saya lihat situ. Masjid Raya baru ada lagi mengikut nama di belakangnya. Iya, tapi belum tahu apa namanya itu. Ada sebenarnya ada itu. Oh, ada di. Yang saya dengar ada, cuma saya tidak tahu kalau tidak diakui atau tidak dicoba dikaburkan. Saya dengar itu ada 4 keputusan kemarin itu waktu di pemerintahan lalu. Waktu maksudnya dirancang itu masjid Bung Alil, termasuk pengurus masjid GIE, termasuk asena dan sebagainya. Kemudian keputusan bahwa menara yang masjid lama itu tidak boleh diruntuhkan. Iya. Tapi dia tetap berdiri kokoh. Kalau kita lihat gambarnya itu kan tetap ada dia di situ ya sendiri sebagai tanda mata kenang-kenangan bahwa ada masjid pernah berdiri di situ Bung Alin. Iya. Kalau saya tidak salah namanya Al Barru itu Bung Alin. Oh begitu kah? Al Barru di? Iya Al Barru, Masjid Raya Al Barru Bung Alin. Dan itu
sudah dikonsultasikan dengan guru tak apa dan sebagainya. Kalau saya tidak salah malah ada berita acaranya itu, Bang. Jadi kalau ada yang mencoba mengkaburkan lagi, saya tidak tahu apakah seperti itu. Tapi dugaan saya dari informasi-informasi yang kita dapatkan bahwa namanya Albarro, Bang Alif. Itu di Albarudi. Iya. Iya. Karena saya lihat rame, saya lihat itu didiskusikan Betul. di grup. Iya. Jadi Albarro ini kan rame waktu di videonya juga Pong Idris dulu kan selalu menyebut Albarro, dan ketika kita ingat persis Ustaz Uwas itu datang, Bang Alif. Iya. Di Baru waktu hari jadi Baru dulu itu. Iya. Pada saat dia ceramah dan sempat memberikan pujian-pujian sebelum memberikan pujian ya terhadap Baru, terhadap keberhasilan Basnas kita kayak itu model yang betul. mampu mengumpulkan dana zakat sampai miliaran rupiah. Iya. Dia sempat membahas itu Al-Barru kan, Bung Ali, bahwa itu ada di dalam Al-Quran dengan arti-arti seperti ini. Jadi mungkin itu terinspirasi Bupati dan beberapa tokoh masyarakat pada saat itu sehingga namanya adalah Al-Barru, Bung Alil. Iya. Kalau saya toseng kegelisahan saya ini, Bung Alil, gelisah kenapa, bukan pada namanya, tapi bagaimana kelanjutan daripada masjid ini, Bung Alil ya. Iya. Karena ya tentu semua kita berharap bahwa masjid itu jangan disentuh lah. Sentuh apa maksudnya? Hal-hal lain yang maksudnya apakah itu politik apa dan lain, karena biarlah masjid itu tetap kita agungkan sebagai rumah Allah yang siapapun wajib untuk mengagungkan, Bung Adil ya. Seperti itu. Nah, masjid ini kan dirancang memang di kalau saya tidak salah itu beberapa tahapan, Bung Alil. Jadi masih ada beberapa tahapan yang tersisa itu, Bung Alil. Ya, dan itu memang ya pemerintah sekarang ini yang akan melanjutkan, Bung Alil, bagaimana masjid ini bisa berdiri kokoh, sempurna, megah sesuai dengan gambar awalnya, Bung Alil ya. Iya, seperti itu. Kalau saya lihat itu marketnya itu, Bang Ilo, kan ada kayaknya yang berubah dari market itu Apanya itu yang berubah? Termasuk warna juga iya, yang atapnya di market itu saya lihat warna hijau, tapi berubah menjadi biru. Ya, kalau itu saya tidak tahu bagaimana perencanaan awalnya. Jangan sampai di market awal itu memang begitu, tetapi setelah dilakukan penyesuaian mungkin, Bung Alil ya, sudah langsung warna biru ya, supaya lebih serasi biru putih begitu. Bisa saja seperti itu, Bung Alil. Iya. Apakah bukan persoalan partai, Bang Ilo? Saya tidak tahu seperti itu, Bung Alif. Kalau saya kan tidak terlalu bagaimana ya dengan simbol-simbol itu sepanjang ada keselarasan dari penggunaan warna lain. Artinya kalau dia tetap terpadu, tetap nilai-nilai estetikanya ada. Tidak kontraproduktif antara warna satu dengan warna lain, ya itu tidak apa-apa. Karena begini, ada sesuatu yang dikasih warna yang ada hubungannya katakanlah dengan bau-bau politik, tapi sudah tidak sesuai karena memang dia tidak masuk di dalam perencanaan awal. Dia tidak didesain bahwa warna ini, katakanlah misalnya kita menggunakan warna biru, tetapi tentu kita kalau biru cocoknya dengan putih misalnya. Nah, tapi ada kan sekarang misalnya tinggal diperbaiki, dilanjutkan, dikasih pengecekan saya sudah tidak sesuai lagi karena dia tidak masuk di perencanaan awal, Bung Alus, sehingga harus hati-hati juga dalam penggunaan warna. Malah kalau kita lihat di Gubernur DKI sebenarnya Gubernur Jawa Barat, Bung Alus ya, Deddy Mulyadi itu sangat tidak tertarik dengan simbol-simbol warna, meskipun dia orangnya partainya jelas-jelas Gerindra, tetapi dia tidak mau terfokus. Karena apa? Karena dia tidak ingin mewariskan sesuatu. Setiap pergantian pemimpin yang latar belakang partainya berbeda, berubah lagi kan? Berubah lagi. Oleh karena itu ya mungkin kita perlu sepakat di sini. Mulailah. Kalau kemarin ada bau-bau seperti itu, kalau sekarang kalau menurut saya cobalah pelan-pelan dihilangkan itu sehingga menjadi sebuah tradisi ke depan nanti bahwa siapapun terpilih dari partai apapun, misalnya Bung Alillah tidak perlu lagi ada simbol-simbol. Kita ingat dulu waktu Bupati Pangkep siapa dulu itu?
Cop lari di mana kah cop nama Sige itu Bang Ali? Yang mana itu? Itu Bupati Pangkep dulu kalau saya tidak salah siapa Pak ya Samsudin. sebelum Oh sebelum. sebelumnya. Oh. Ada tentara dulu kalau saya tidak salah gitu. Oh iya Itu iya. kan mari di mana copo nama pamula Pangkep lah marah lah bakal letu main Iya kan iya. Bung Alil ya. Iya. Nah, akhirnya pelan-pelan berubah. Kalau saya lebih baik kembali kepada nuansa-nuansa warna yang memang Islami Bung Alil ya, yang lebih menonjol ya. Seperti itu supaya tidak ada lagi. Dan itu mestinya dianu saja itu dibuatkan perda itu Bung Alil. Iya. Supaya tidak ada seenaknya lagi. Misalnya nanti naik lagi warna orange dikasih orange lagi semua. Iya. Ada warna biru-biru semua. Seperti itu Bung Alil kalau menurut Iya. saya. Tapi yang penting si ani warnanya makanya meter kita nih. Ya itulah saya bilang, kalaupun itu terjadi yang penting siapa contoh misalnya kalau kita mau berpikir penggabungan warna, itu kan warna-warna itu kan kalau kita berbicara warna misalnya warna minimalis, warna apa, itu kan ada semua perpaduan-perpaduannya Bung Alil. Ada keserasiannya bahwa ini memang cocok. Waktu Baso Amirullah katanya. Ini memang cocok, ya seperti itu. Waktu Baso Amirullah katanya. Ya, betul. Kita ini komen dari bahasa Jepang, nama di mana? Nah, apakah misalnya tradisi itu mau lagi diulangi kembali? Iya. Kan kalau misalnya tidak salah, tetapi ada yang kurang elok misalnya, kan tidak mesti juga harus diwariskan, bukan? Kita menganggap begitu kan. Iya. Oke, kita bacakan dulu ini yang masuk ini. Abang Bintang. Jadi masjid yang kita bahas ini. Masjid Raya. Oke, lanjut. Abang Bintang, Iga Radio mantap. Oke, makasih banyak Abang Bintang. Kemudian ini Rifat Musik Baru. Selamat pagi semua. Semoga kesehatan tetap tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Spesial untuk Bang Ilo. Ya, spesial untuk Bang Ilo katanya. Oh iya. Oke. Terima kasih, luar biasa teman-teman, doa-doa itu semuanya kan memberikan sugesti yang luar biasa ya. Iya. Bung Alil ya. Tetap bisa survive. Jadi apapun yang kita lakukan sepanjang memberikan kontribusi positif ya kita syukuri saja Bung Alil ya. Iya. Oke, ada Om Malik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prediksi Om Malik wani Bang Ilo. Kedai kang wani ma bicara Pak Golo kedi. Kedai iga tanggul kang ini. Kan ada Pandi juga bilang, putra siga ya. Kato nandalkan hip-hop. Tapi mah kedai Om Malik kedai iko di andalkan iga. Kedai maroce baja naseng. Iya, apa ero identik meto na aku mak Golo ita aku tarkame we dede. Ya, dia meto pa na profesional. Apa? Susah Pak. Engkana cek de nulek kapang igala-gala cek de mina. We. Men tensi na. Itu aku Golo engkamana ni politi engkamana ni kalasi Bung Alil. Oh, makalas itu apa gaga? Wah, wangka. Jadi kode tahangi. Ano nama bang Ronaldo lagi namanya guys. Tapi neta pamabuasi. Oh iya. Sabame nama buang. Iya. Nana karawa si wawajain Allah sepatuna padahal dek taneri kenar. Iya. Tapi karena dia pada posisi menang atau dia mau penalti terjadi heading apa dan sebagainya kan. Semua ada di dalam sepak bola. Jadi wasi error sama atau para culi-culian tapi kan wasi manusia tunji juga artinya. Bisa juga ditembus kan. Iya. Yang penting menurut saya di baru ini. Agan dulu Kang Malik. Dega na unggul kan. Akade. Iya. Apa makade? Weh makasih Om Reza ini. Om Gespul. Makade wani. Masusa nasang apa lo setiap lo kakak menonton nasang pasti maroca. Kedeka. Menonton kan deneng kana dena maroca. Iya. Ya, aku tahu nih menurut seninya karena di situ kan Bung Alil kompetisi kali ini kan beda atmosfernya dengan yang dulu-dulu. Iya. Kalau sekarang ini kan gengsi klub itu sudah besar. Yang kedua
lebih serius itu petarungnya kusali yang benar agak jadi taruhannya ya. Di Oh iya taruhan iya juga iya iya. peserta taruhan juga membuat itu sebenarnya juga terkadang itu gora-gora dan sebagainya yang karena mak ganda angka seri pasar taruhan itu di luar juga kan kencang Bung Alil sebenarnya. Iya iya Nah, iya. itu. Tapi kali ini kan itu tadi yang saya katakan bahwa ada banyak klub-klub yang dulu pernah ada tidak ikut karena ya artinya memang sudah harus siap puluhan juta kalau mau masuk Iya di iya iya. Liga Bupati Cup baru sekarang karena sudah pakai pemain-pemain bayaran dan orang lokal pun juga sudah Iya. dibayar Bung Ali. Iya. Apa anu mi ya Putra Siga ya salo toka mi teh. Apa kurwanuna? Wajuna satu-satunya kah bang pemerintah desa Pujananting. Weh. Iya. Pak Rahmat Kurodi. Iya, sponsor nah, weh kedekak baik. Iya. Karena di situ berhasil juga anunya bumdesnya. Iya. Iya. Sempat Mbak Anda salami waktu nama Culek Kusumbang. Iya. Pak Rahman kau Bang Ilo. Iya. Maka teh anggota kayak mantap. Jadi ada support kuat barangkali juga memang dari desa. Dan kalau kita mau pikir berbicara tentang Pujananting sebenarnya, itu kata kelebihannya itu Pujananting ya Bung Lil. Iya agar. Baik secara politik maupun yang begitu. Pertama dia petarung ya itu Oh iya. Yang kedua, nak masih pada saga kepala desa Korokan. Dek nama bicara maka ada kepala desa doi kepala desa ini orang sudah berbicara tentang konteks Pujananting desa berbicara tentang kecamatan Pujananting. Iya. Ada berapa desa di sana? Ada berapa ya? Tuh. Doi. Nah. Pujananting. Jangan-jangan. Kemudian Gatareng. Bulo. Kemudian agak pasti Patapa. 5 kapan ding? Iya. Kalau mana masih dia romantaji sponsor ya Bung Alir, apalagi kan di dalam dunia olahraga. Kalau saya tidak salah di desa kan memang ada porsi anggaran juga. Oh, kan, 6 desa 1 kelurahan. Oh ya. 6. Magenta seding. Iya. Kan berbicara tentang konteks Pujananting tuh. Jadi memang ada dasarnya. Oh iya. Selain memang di sana orang kan petarung juga Bung Alir, dan dia buktikan. Karena kenapa Arfan itu yang menjadi benteng utama, Arfan Muhtar itu yang menjadi benteng utama dari Putra Siga itu kan polisi Bung Adil, mantan ajudannya dulu Pak Suwardi waktu jadi bupati kan. Oh iya kan. Ya, tapi dia tidak pernah bermain lagi dia sudah profesional juga Bung Adil meskipun dia pemain lokal dan dia kalau dia main itu ya satu paket, misalnya satu paket dia ada 3-4 dengan gawang seperti itu, jadi dia bawa orang memang. Iya. Jadi di situ serunya sekarang. Jadi engkau polisi nih Putra Siga engkau polisi nah jadi engkau mayat tuangi cek dek. Oh iya. Elesi kepo paling tidak ya sama-sama lah ketemu polisi atau Bung Alil itu. Iya. Ini Rifat musik ini Om Habibi ini bagus sekali idenya Bang Ilo. Perbedaan warna itu rahmat. Cuma bagaimana kita menghargai perbedaan itu. Oh iya. Ya, cocok. Iya. Cuma saya kalau untuk simbol-simbol keagamaan Bung Alil kayak masjid begitu sudah memang perlu ada aturan-aturan Bung Alil ya. Iya. Supaya tidak menjadi semakin ke depan siap. Nah ini kan dinamika kepemimpinan ini kan silih berganti Bung Alil, latar belakang juga. Jadi kalau ada simbol-simbol begitu ya sebaiknya dibuatlah semacam regulasi ya peraturan daerah atau apa supaya tetap terjaga Bung Alil ya. Iya. Tapi satu poin saya yang terkait dengan Masjid Raya kalaupun nama Al-Barru ini sudah tidak berubah, adalah apapun itu yang penting bagaimana pemerintah daerah sekarang ini tetap melanjutkan proses pembangunan itu Bung Alil. Karena kalau tidak digunakan lagi salat di bulan suci Ramadan ini itu kan menjadi tanda tanya kapak ya atau apa tuh nelo rutungi kuyolo Bung Alil. Iya kok selesai nih. Iya. Nah di situ kan di tahap pertama di situ belum ada pucuk menara yang di atas, kemudian yang paling penting pelafonnya
Iya. Kemudian ada masih pembebasan, ada pembangunan selasar Kampung yang menghubung-hubungkan ke Kena Bos itu. Oh iya iya. Kemudian masih ada sebagian untuk pembebasan lahan. Nah sebenarnya ada dianggarkan sebenarnya tahun ini kelanjutannya, tapi mungkin dengan kita tidak tahu, saya tidak tahu karena saya bukan orang DPR, saya juga bukan tidak memahami secara langsung bahwa apakah dana itu masih ada untuk kelanjutan itu atau digunakan untuk yang lain yang lebih penting, ya saya tidak tahu. Berarti Tapi yang jelas ada anggaran pernah saya dengar disisakan terutama untuk pembangunan selasar, pembebasan lahan warga, ya kan masih ada yang belum dibebaskan di situ, dan plafon. Dan yang paling penting sebenarnya pelafonnya di situ, pelafonnya aslinya apa dan semuanya, kalau sudah sound system apa sudah bisa sebenarnya digunakan, kalau menurut saya. Iya. Tapi anuna halamana kita dek pa. Masuk di gambaran kelanjutan Bung Alil, tidak masuk ke sekarang. Makanya juga ini perlu diluruskan. Biasa terkadang orang menganggap Mekar Mage dek selesai. Memang di situ barangkali mungkin anunya Bung Alil. Sampai di situ untuk tahun ini. Pertama, mungkin estimasinya kemarin Bupati ketika terpilih kembali, makanya dia sudah anggarkan langsung selesai ini tahun kan maksudnya. Dilanjutkan, tetapi kan bukan terah beliau yang menjadi pemimpin sekarang, berarti keputusan itu ada pada Bupati yang ada sekarang. Tapi kalau kita lihat pemerintah sekarang ini kan pembangunan yang baru berkelanjutan kan, sustainable kan, artinya berarti saya rasa tetap dia akan lanjutkan, dan di situ tidak berbicara lagi bahwa ini bangunannya si A si B dulu, tapi dia Pacatoma itu masyarakat yang menilai bahwa bukan berarti kalau kita melanjutkan bahwa kita kehilangan nama, enggak. Contoh misalnya alun-alun itu kan mulai dari Mbak Rumpa sampai Andi Idris sampai dengan Pak Suwardi, tetap nama-nama itu harum di mata warga baru bahwa inilah dulu inisiatornya. Satu membuat perencanaan, satu melakukan penimbunan, pembebasan lahan, dan satu melakukan penyempurnaan. Seperti itu Bang Oleh. Iya, apa sempurna kata apa tuh? Ya, namun kan, sumpama ipa itempele aga ko yang kana maja kana. Iya. Bang Elo, kita ajak ini apa temanya? Ya temanya Masjid Arak Masjid Raya. Iya. Pak Yaro kita bicarakan regabun si bagolo ejolo Bang. Iya gabung ini. Iya. Tapi dega informasi Bang Elo terkait dengan Lason Rai sih. Lason Rai ada Pak Malik di situ. Bagus juga sih kita bahas. Artinya tetap juga menjadi advokasinya formasi itu Bung Alil sampai ini menjadi ada solusi Bung Alil ya. Sampai hari ini belum terbuka. Jadi sahabat PMII yang ada di Batu Putih, tepatnya di ujungnya itu berhadapan langsung dengan jalan yang ditutup. Jadi saya bisa mengikuti update informasi yang ada di sana Bung Alil, dan sampai pada hari ini itu masih belum dibuka oleh warga. Masih tetap berpedoman pada perjanjian kesepakatan waktu dimediasi oleh kepala desa dengan unsur Tripika kecamatan, bahwa sepanjang upaya klaim terhadap pemakaman itu dilaksanakan, maka jalan untuk menghubungkan itu belum dibuka, kecuali untuk kepentingan masyarakat mau bernelayan dan sebagainya, ya begitu Bang. Iya, ini Bang Ila, kita sudah terhubung dengan Pak Malik ini, Om Malik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Marwa seding, pada ki sedih ku pasa kayak Di Cempai kayak ini. Oh di Cempai. Di lelang itu Bung Alid. Oh di lelang. Ada geladi bersih P3K. Oh iya. Yang mau dilantik sebentar malam. Oh begitu. Iya. Oh di Cempai mau dilantik. Ide lo dilantik. Ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Oh iya. Alhamdulillah. Banyak sekali ini, 1000 lebih yang mau dilantik. Weh. Gana di? P3K-nya pare-pare 1.300. Weh. Itu Cempai Pare-Pare Bu Khalil. Iya. Apa ada Om Malik itu?
itu sebenarnya kalau dilihat lokasinya, sekarang kita harus akui bahwa lokasi objek wisata di Cumpai masih jauh lebih bagus dengan Sumpang ya. Tetapi Sumpang ini, Anjungan ya, Anjungan Sumpang ini lebih luas, lebih panjang Ki Bung Alil. Nah seandainya itu dilanjutkan dan dikelola dengan baik, oh banyak sekali itu hiburan-hiburan yang dari Parepare dari mana datang ke Baru barangkali Bung Alil. Karena kurang lebih sama aja, dia pesisir pantai juga Bung Alil. Cuma di sana memang desainnya ya sudah menjadi objek wisata jadi sedikit agak lebar dan permainan anak-anak, kemudian tempat-tempat foto untuk spot foto juga cukup bagus dan ada anjungan-anjungannya sedikit ke atas dan safety mobil di sana, waduh enak sekali. Saya sudah berapa kali sering main-main di situ. Sumpang bisa seperti itu kalau di renov sedikit Bung Alil. Ya, Pak Malik, halo. Iya. Oh, jadi dilantik sebentar malam sebentar. Bukan sebentar malam. Sebentar malam. Oh, sebentar malam. Jadi ini baru geladi bersih. Iya. Sebentar malam baru dilantik. Iya. Tapi luar biasa 1.300. Banyaknya. Iya, luar biasa. Iya. Tapi Pak Malik, makutane bangilo, makadai iga taunggul ka matu Pak Golo Mudahan ni makadakay nasing Bang Malik ay makadai. Mesa maroca si matu. Iya. Menonton kita di malam Om Malik. Iya, menonton. Iya. Bagaimana kita lihat itu permainannya Indonesia kalau kita nilai? Kalau permainan bagus. Oh, bagus. Penyelesaian yang tidak ada. Oh, iya. Tidak ada. Serangan yang tidak tumpul serangan. Iya. Penguasaan bola oke. Iya. Apalagi di babak kedua kan dia kuasai, cuma tumpul gitu serangannya. Iya. Tidak menggigit, jadi tidak ada bola yang bisa tercetak karena tidak susah gawang. Iya. Penyelesaian tadi gagal. Iya. Kemudian terkait dengan masjid. Iya. Itu sebenarnya sangat penting untuk kita advokasi itu. Karena penyelesaian masjid itu tidak sesuai dengan waktu yang ada. Iya, waktunya maksudnya bagaimana? Belum bisa selesai begitu. Iya, kan sampai saat ini belum rampung. Siapa tahu ada tahap kedua atau bagaimana? Lain itu karena anggaran lain ceritanya itu. Kalau ada penganggaran untuk tahap kedua ya lain kan. Iya. Ini kita tidak tahu karena aturannya itu kan pasti didenda perusahaan yang kerja itu. Iya. Nah saya lihat ini waktunya luar biasa. Iya. Karena lewat waktunya. Iya, karena kemarin memulai saya lihat itu pekerjaan itu tahun lalu Iya. Tahun lalu. Iya, baru lewat mini. Kan harusnya selesai Desember. Oh, begitu. Ya. Tapi siapa tahu ada ke papan proyeknya di situ bilang. Iya, ada lah. Iya. Bang Ilo, bagaimana kalau kalau kita dengar itu?
Dan siapa tahu ini. Ya, kalau saya teknisnya kan saya tidak bisa memberikan sesuatu yang pasti, Bung Halil, karena saya kan kita tidak pernah melihat bagaimana perencanaannya, kemudian anggaran yang ada sekarang ini sampai seperti apa bangunan itu, Bung Halil ya. Iya. Tapi kalau persoalan keterlambatan, ya kan ada konsekuensi biasa yang diterima oleh kontraktor, seperti misalnya ada denda, dan denda itu pasti dikurangi dengan pada saat dia mau melakukan pencairan. Nah, yang pernah saya dengar itu adalah bahwa tahap selanjutnya itu ya mungkin kayak pelafon, sound system, selasar yang menghubungkan dengan menara yang ada di depan masjid yang satu itu, kemudian taman-taman, Bung Halil ya, seperti itu masuk di tahap berikutnya. Yang kita belum dapat kepastian ini bahwa apakah dengan yang kondisi sekarang ini itu sudah rampung sesuai dengan perencanaan awal, memang begitu Ji. Itu kan yang kita tidak tahu, Bung Halil, kepastiannya ya, kita hanya menduga saja bahwa yang saya pernah dengar dari beberapa orang-orang yang ada di lingkungan DPR, bahwa itu masih ada disisahkan kalau saya tidak salah 6 atau 8 miliar untuk perampungan, Bung Halil ya. Tahun ini Bung Halil ya. Jadi kalau itu dilakukan ya mungkin kayak selasar, pembebasan lahan yang masih ada yang tersisa, kemudian plafonnya, ini kan masjid belum ada plafonnya itu Maulil Magar Romo Panakota Magi kan. Kemudian pembebasan lahan, apakah pemerintah sekarang ini tetap melanjutkan ataukah ada pengalihan anggaran karena ada hal-hal yang mungkin lebih mendesak atau seperti itu Bung Halil ya. Itu yang kita tidak tahu Bung Halil. Iya. Baik, Om Malik. Iya. Masih stay? Iya. Oh, di atas mobil Ki kayaknya ini, Di. Iya. Nah, tap foto ama Ki, dek mana magaga. Tidak. Oh iya. Saya di atas mobil mini. Oh iya. Iya. Tap layar dulu semuanya. Iya. Untuk mana kapan anggota-anggota sehingga kita tidak muncul ini. Iya. Oke, lanjut. Ya, untuk Anda semua yang masih menonton acara kita atau di pagi ini mengikuti acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi, silakan di tap layarnya. Kemudian jangan lupa dibagi-bagikan ke teman-teman link ini ya, dibagi-bagikan link ini ke teman-teman atau di grup yang ada kita miliki ya, supaya lebih banyak lagi untuk mengikuti acara kita di pagi ini ya. Dan selamat pagi untuk Anda semua yang baru bergabung bersama kami di sini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat bersama dengan keluarga tercinta. Iya. Ya, Bang Ilo, kita lanjut ini terkait dengan Pak Goloe sih, Pak Goloe kuan we. Matuk finalna lapangan Sumpang. Iya, di lapangan Sumpang ini, Bupati Kap. Iya. Kalau maunya weng, kan ini banyak yang menyampaikan bahwa biasa yang mengeluh karena setiap ada pertandingan ini pasti mengundang kericuhan. Iya. Bagaimana memang ini seharusnya? Apa yang harus dilakukan oleh mungkin panitia atau penyelenggara? Iya. Ya, yang pertama itu Bung Halil, bagusnya setiap sebelum pertandingan itu dimulai, ada arahan dulu dari panitia ya. Dan dari panitia atau katakanlah misalnya dari pemerintah daerah untuk tetap fair play, saling menjunjung sportivitas dan sebagainya. Terus yang kedua, menghimbau tentu juga kepada masing-masing supporter ya untuk tetap menjaga keamanan, dan siapapun yang akan melanggar atau melakukan tindakan-tindakan ini maka akan ditindak sesuai dengan hukum. Kemudian kalau saya hari ini adalah partai final, partai bergengsi di mana semua mau juara tentunya karena
selain persoalan prestise, di situ kan juga ada hadiah dalam bentuk uang pembinaan Bung Holil. Iya. Sehingga bisa jadi tensinya memang Tinggi. naik, Bung Holil, tinggi ya. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling penting menurut saya di sini, karena ini adalah momen untuk final, ya sebaiknya pengamanan itu lebih ditingkatkan lagi, Bung Holil. Lebih ditingkatkan lagi pagar pengamanan ini betul-betul di segi 4 lapangan itu. Yang paling kita takuti sebenarnya itu, supaya tidak terjadi seperti yang kemarin di daerah kunjungan itu, bahwa penonton masuk membludak persoalan Bung Holil, di lapangan, masuk menyerang. Dan itu pernah terjadi waktu Rambo. Kalau yang paling banyak supporternya kalau di dalam sejak berlomba ini kan Rambo, Bung Holil. Nah, Sumpang kan begitu identik dengan daerah pesisir di situ. Biar ibu-ibu, anak-anak kecil itu kalau ada insiden kecil apapun masuk ke lapangan. Nah, saya pernah sampai khawatir itu waktu terakhir main itu, sebelum adu penalti itu, Bung Holil, itu kan masuk semuanya, Bung Holil. Untungnya cepat, meskipun pengamanan waktu itu tidak terlalu banyak, tapi dia cepat masuk mengantisipasi ke lapangan, akhirnya orang kembali keluar. Nah, coba kalau misalnya tidak terkendali, nah, itu kan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Bung Holil. Sama sekarang yang pernah terjadi di daerah Jawa itu, yang masih sekarang menjadi pro dan kontra, karena mestinya kan pihak panitia dan keamanan yang bertanggung jawab, tapi tidak seperti itu, Bung Holil. Kayak itu saya lihat ada pagar di, tapi tidak enggak melingkar, betul. Tidak melingkar, Bung Holil. Jadi pagar itu hanya ada di depan, apakah namanya itu, di depan tribun tertutup ya, katakan seperti itu, Bung Holil. Hanya di situ saja sepanjang, karena di situ kan ada official ya, jadi official tim itu, tim A, tim B itu ada, dan dengan demikian kan masing-masing supporter yang berlaga itu kan masing-masing ada di belakang itu, tentu mengambil tempat, Bung Holil, supaya dekat dengan pemainnya kan. Nah, itu yang diblok, tapi yang tidak utara selatan ini, yang barat ini kan tidak, Bung Holil, sehingga orang gampang saja masuk. Cuma kalau kita lihat nanti ini Pop ini dengan Siga juga itu kalau dia main itu banyak juga itu turun-turun dari pujian nanti penonton-penontonnya. Tetapi dari segi atmosfernya, andekan misalnya Pop dengan Rambo atau Siga dengan Rambo, berbeda tensinya, Bung Holil. Berbeda deh. Tapi berbeda. Jadi saya melihat bisa tereliminir kalau pengaruh penonton yang menyebabkan terjadinya insiden itu masih saya lihat masih bisa jadi dibendung. Berbeda dengan tim tuan rumah yang berlaga, ya tentu kalau tidak diantisipasi dengan baik bisa saja terjadi, Bung Holil. Oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami, Anda sedang mengikuti acara kami di Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Bersama kami di sini ada Bang Ilo, ada Om Malik di acara kita. Dan tentu kalau kita bicara terkait dengan persiapan ini, final Bupati Cup sebentar jam 3 kalau tidak salah, jam 3 sore ini tentu ada harapan-harapan yang ingin disampaikan. Kepada Om Malik dulu ini. Om Malik mungkin ada harapan-harapannya yang ingin disampaikan. Nanti ini bagaimana supaya tidak ribut? Bagaimana? Silakan Om Malik. Masih monitorkah Om Malik? Halo Malik. Kalau saya harapannya, halo. Halo. Kalau saya harapannya supaya betul-betul kedua sebelah nanti mempertontonkan kualitas. Daripada bola. Bukan kualitas bertinju dan lain-lain sebagainya. Betul dia sportif dalam selama
45 2 kali 45 menit. 2 kali 45 Iya. betul-betul memperlihatkan ya pertandingan yang sportif ya. Iya. Jangan sampai. Artinya Iya. supaya penonton ya meskipun selama dalam kejuaraan ini, Iya. event ini banyak insiden-insiden, ya dia harus tutup hari ini supaya betul-betul mempertontonkan kualitas permainan, Iya. supaya penonton pulang bahwa luar biasa ini Bupati Cup, Iya. Iya. seperti itu. Oh iya. Ya. Kita lanjut. Wasit teori juga. Ini kan terkait dengan wasit Wasit ini. juga. Wasitnya ya. Bagaimana? Apa harapannya ini untuk wasit ini? Ya, Ya. wasit juri juga sangat penting supaya betul-betul dia berada di tengah net, betul-betul netral. Iya, iya, iya. Iya. Harus seimbang di. Main bola ini Iya. berkualitas. Iya, iya, iya. Iya. Karena biasa itu Saya kira seperti itu. timbulnya kecurangan atau apa ini biasanya di lapangan itu, ya kacaunya di lapangan itu biasa dari wasit juga, Pak. Mungkin kepemimpinan wasit ini yang bisa mempengaruhi ini supporter masuk dalam lapangan. Iya, begitu juga nih. Iya. Iya, Ya, yang kayak kemarin itu kan termasuk pemicu daripada keributan itu kan hakim garis. iya, 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 Sampai hakim garis yang dikejar. iya, iya, iya. Ini kan sangat penting. Iya. Apa ya susahnya ro apa? Iya. Ada namanya semacak bro. Oh iya. Apa hakim garis sih jadi ada namanya semacak. Sementara kan penonton juga Iya. betul-betul matanya itu tidak lepas dari permainan itu. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kan dia semuanya harus menunjukkan kualitas wasit, juri, wasit, hakim garis, Iya. kemudian pemain, penanggung jawab. Iya. Dalam hal ini manajer klub itu juga Iya. harus betul punya rasa tanggung jawab yang besar. Jangan ikut itu, masa kalau manajer Iya. justru terkadang manajer yang emosionalnya lebih tinggi daripada pemain. Begitu deh. Nah, Iya. Makasih banyak. Ari Koca Mas Sawer kasih kip. Iya. Makasih banyak untuk Ari Kocak ini. Tenggoro. Iya. Ini Ari Kocak. Iya, sudah Mas Sawer. Iya, makasih. Iya, makasih banyak ini Ari Kocak bintang 88. Iya, jadi apa yang disampaikan Om Malik Bung Alil ya memang ya seperti itulah Bung Alil ya. Jadi kita memang kan dinamis juga kan aturan-aturan bola itu Bung Alil, aturan internasional ya. Kadang ada update terbaru tapi mungkin belum sampai ke tim wasit. Meskipun tim wasit kita di semifinal ini kan sudah dari luar Bung Alil, bukan lagi lokal, itu dari Makassar semua Bung Alil ya. Dan tentu sudah menjadi wasit-wasit pilihan. Bung Ali. Tapi memang kalau kita lihat, saya hampir di 8 dan 4 semifinal ini, memang saya hampir sering saya datang Bung Ali dan saya tuntaskan menonton. Jadi memang terutama di 4 final ini seperti ada Rambo, ada apalagi yang dari PLN itu ya, MPK. Kemudian ini memang permainannya semuanya memang bagus Bung Alil. Cuma mereka kadang tiba-tiba pada hari-hari tertentu mereka tidak bisa
maksimal mungkin karena ada salah satu pemainnya misalnya katakanlah kena akumulasi kartu merah Bung Alil. Iya, iya, Itu iya. kan sangat berpengaruh kalau pemain bayaran mereka Bung Alil. Iya, iya, Tapi iya. secara rata-rata di perempat final ini memang asik untuk kita nonton Bung Alil. Paling kalau kita dekat lapangan ya, artinya permainan bagus Bung Alil dan ada masing-masing bintang-bintangnya. Iya, 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 iya. Kamana bintang mereka dia jadi Matanrang, ada penjual aja betul ini dari Andreka, misalnya Mando dari Sidrap, asik kita lihat Bung Alil. Jadi menurut saya kualitas kali ini cukup bagus lah, karena ada keterlibatan kuota yang diberikan bahwa ada 4 pemain luar Bung Alil ya, dan ada juga ketentuan terkait dengan pemain muda. Nah pemain muda inilah biasa yang justru kelihatan tidak balance, tidak seimbang dengan pemain seniornya Bung Alil. Kelihatan sekali mereka kedodoran kan, dan itu tidak boleh. Kalau dia keluar, dia diganti, tidak boleh pemain muda ini diganti dengan pemain yang maksudnya lebih senior jadi pemain muda ketika dia keluar, maka dia juga harus digantikan oleh pemain muda Bung Alil. Oh itu aturannya. Begitu. Oh, Ya. Jadi ada Ya mungkin pertimbangan panitia kali ini adalah persoalan regenerasi barangkali sehingga ada pembobotan untuk pemain muda Bung Alil. Iya Bansana umur 23 diganti, kemudian yang mungkin. gantikan ini yang 30 tahun. Itu enggak bisa di? Iya. Enggak bisa Bung Alil. Iya. Jadi manajer itu atau manajernya juga itu ya, dan pelatih itu tentu juga harus hati-hati dalam proses pergantian itu Bung Alil. Karena tentu sangat berpengaruh. Iya. Apalagi kalau misalnya pemain muda di sayap kiri atau sayap kanan atau dia dipertahankan menjadi rapuh kan, atau menjadi kurang agregat dia punya serangan. Karena terkadang ada bola-bola bagus yang mestinya dicetak misalnya, tetapi itu tadi persoalan confident itu belum ada, kemudian sehingga ya tidak membuahkan gol Bung Alil. Iya. Oke, makasih banyak ini untuk Ari Kocak sudah kirim kopi. Mas Sawir iya, Om Ari. Artinya kita minum kopi lagi ya. Iya. Iya. Oke, Bang Ilo. Iya. Kesimpulan kita pagi ini sebelum kita mungkin kesimpulannya karena hari ini saya masih ada beberapa rangkaian kegiatan dengan keluarga sebelum promosi dokter adik saya nanti ini di jam 2 di UNM Bung Alil. Mohon doanya supaya semuanya berjalan lancar. Iya, amin. Jadi mungkin kita cukupkan saja di sini. Nah, ada 2 hal yang kita bicarakan, ada 3 hal yang kita bicarakan hari ini tadi Bung Alil. Karena menurut saya Lasondra Beach itu tetap harus kita advokasi terus Bung Alil. Tidak ada kata berhenti dari saya baik secara organisasi maupun secara pribadi untuk mendorong bagaimana objek wisata ini bisa kembali pulih, bisa kembali terbuka. Kalaupun ada proses hukum yang harus berjalan untuk mendapatkan kepastian hukum misalnya atas klaim terhadap seseorang ya atau pihak terhadap lokasi pemakaman itu, ya silakan saja sampai ke ranah hukum. Tetapi karena objek wisata ini juga memberikan impact yang baik, andaikan dikelola dengan baik ya sebaiknya dicari solusi, tetap diberikan jalan Bung Alil. Dan sekali lagi karena camat dan sebagainya desa Tripika kecamatan sudah melakukan mediasi dan belum ada solusinya Bung Alil, ya maka di atas tingkatannya lagi yang harus turun, bupati yang harus turun Bung Alil. Yang kedua terkait dengan masjid, apapun menurut saya keadaan yang ada sekarang, masjid ini adalah sebuah tempat ibadah, dia merupakan tempat ibadah yang harus diagungkan, apalagi baru identik dengan santri Bung Alil ya. Supaya ketika ada perbedaan-perbedaan menurut saya jangan kental politisasinya Bung Alil. Jadi karena rumah ini kan rumah Allah Bung Alil ya, maksudnya bagaimana ini bisa dibicarakan dengan baik.
Iya. Dan memang perlu dilihat lagi dengan baik bahwa apakah memang pekerjaan itu sudah hanya sampai di situ saja, supaya harus clear ini Bung Ali. Iya. Harus clear, karena kalau tidak clear seperti itu kan bisa menimbulkan persepsi yang liar. Iya. Bisa orang menduga-duga bahwa mangkrak, ada yang belum selesai, padahal mungkin sampai di situ. Oleh sebab itu perlu ada penjelasan. Dan semua yang ada sekarang ini Bung Ali, itu kan juga bagian dari pejabat yang ada dulu. Kecuali bupatinya yang sudah berganti Bung Ali. Tapi mulai dari PU, Pimpronya, PPK-nya, apanya dan sebagainya itu kan masih ada semua. Mereka harus bicara Bung Ali supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Ya Bung Ali ya. Kemudian bagaimana kelanjutannya ya tentu juga pemerintah. Kalaupun misalnya ada anggaran tapi dialihkan dulu untuk hal-hal yang lebih mendesak, ya bisa harus juga disampaikan Bung Ali. Disampaikan. Karena alangkah indahnya nih kalau masjid ini juga sudah digunakan pada saat Ramadan nanti Bung Ali. Tapi kalau saya melihat ini tidak ada perhatian menjadi skala prioritas, bisa saja ini bisa belum digunakan Bung Ali. Sayang kan sebenarnya Bung Ali ya. Kalau belum digunakan, oleh karena itu ya perlu ada perhatian yang full terkait ini kan, apalagi begitu kita masuk di Kota Baru Bung Ali, andaikan sudah bersih di situ, masjid sudah tidak ini lagi, kemudian bangunan yang milik KSU dulu itu juga sudah tertata dengan baik, di situ ada pembelinya, maka masjid ini menjadi indah ketika kita mulai memasuki Baru dari lampu merah pertama Bung Ali. Iya. Ya, jadi ya itu menurut saya. Kemudian persoalan sepak bola ya bagaimana panitia ini menambah pengamanan yang ada di sana, supaya jangan ada kesan bahwa karena polisi yang bermain supaya ada proses pembiaran Bung Ali ya. Jadi pengamanan harus lebih ini. Siapapun yang menang ya itulah yang kita harus terima menurut saya Bung Ali. Dan penonton juga harus dewasa sebagai penonton Bung Ali. Saya pikir begitu Bung Ali. Ya, baik untuk Anda semua. Terima kasih banyak ini Bang Ilo sudah kita membersamai teman-teman atau saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di Ogi Baru Menyapa. Ya, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di pagi ini bisa menambah informasi, menambah pengetahuan Anda terkait apa yang kita bicarakan di pagi ini. Ya, dan jika ada salah, ya kami mohon maaf. Ya, yang sebesar-besarnya karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dari Jalan Semangka nomor 95A Bung Lalabata dan Bang Ilo, mohon pamit untuk Anda semua dan selamat pagi untuk Merawuleng. Hadir Bang. Iya. Kayaknya sampai ketemu besok ya. Iya, sampai ketemu besok ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi besok. Oke, saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jatuh saya pakai